Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerbitkan surat edaran terkait work from home dan juga optimasi energi di tempat kerja. Nah, kebijakan ini jadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong transformasi budaya kerja nasional supaya lebih produktif, adaptif, dan berkelanjutan. Jadi pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Erli menyampaikan kalau surat edaran ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk menjawab dinamika global sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Melalui kebijakan ini, perusahaan diimbau menerapkan work from home selama 1 hari dalam 1 minggu sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Penerapan ini jadi bagian dari perubahan pola kerja menuju sistem yang lebih produktif, adaptif, dan berkelanjutan. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa hak-hak pekerja tetap harus dipenuhi tanpa mengurangi upah, mengurangi cuti, dan juga kewajiban kerja yang tetap berjalan normal. Rangka memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan, perlu dilakukan langkah-langkah sistematis dalam pemanfaatan energi di tempat kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, para pimpinan perusahaan swasta, badan usaha milik negara BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD dihimbau untuk 1. Menerapkan work from home WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan, dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan. Dan terkait pemberlakuan work from home dari pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta akan menindaklanjuti kebijakan ini. Sejumlah sektor pelayanan publik dipastikan akan tetap berjalan normal agar pelayanan masyarakat tidak terganggu, pemirsa. Dan Pemprov DKI Jakarta juga akan menerapkan aturan pendukung termasuk larangan penggunaan kendaraan pribadi pada saat WFH serta pengawasan oleh Badan Kepegawaian Daerah untuk memastikan kebijakan berjalan secara efektif. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan akan membina ASN DKI Jakarta yang melanggar aturan kebijakan WFH. Dan bagi siapapun yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi tegas. Yang kedua, siapapun yang mendapatkan fasilitas work from home tidak boleh menggunakan fasilitas transportasi yang bersifat perorangan, apakah itu motor, apakah itu mobil, dan sebagainya. Kalau mereka mau menggunakan transportasi, karena statusnya work from home, harusnya kan di rumah. Kalau mereka mau bertransportasi, maka harus transportasi publik. Mengenai work from cafe atau manapun, kalau itu terjadi, maka pasti akan ada sanksi tindakan yang tegas untuk itu. Oh, pokoknya saksi kalau perlu dibina. Kalau pemirsa, bagaimana tanggapan dan permintaan dari karyawan swasta untuk kebijakan WFH bagi sektor swasta? Kita akan dengarkan tanggapan dari masyarakat berikut ini. Ya, untuk menghemat sektor energi ya, dan efektivitas itu tidak hanya dari sisi ASN saja, tapi lebih efektif sih dipertimbangkan juga dari sektor swasta juga. Jadi menyeluruh gitu, tidak hanya dari sisi ASN, jadi dari sisi swasta maupun yang dari sisi korporasi itu disamakan juga gitu. Mendukung sekali sih untuk WFH walaupun cuma 1 hari dalam seminggu ya, karena bisa mengurangi kemacetan juga sama menghemat juga sih untuk WFH-nya. Menurut aku sih efektif banget ya, karena kebetulan di kantor aku tuh juga udah ada 1 hari WFH-nya. Jadi lebih meningkatkan kita semangat kerja karena nggak full masuk 5 hari. Sebelumnya soalnya kita sempat 2 hari, tapi sekarang pas udah kebijakan pemerintah full WFO, kita kembali ke 1 WFH. Kalau di tempat aku kita di rolling, jadi per antara Senin atau Jumat. Tapi kalau bisa di rolling sih lebih enak juga, karena kan kita juga lagi ada yang masalah BBM, masalah apa, belum ongkos dan lain-lain, jadi kayaknya lebih membantu banget sih, karena kan
kebanyakan kita di swasta juga kerjanya online ya, jadi kontekan by email, bisa meet juga, jadi nggak ada bedanya juga kerja WFH sama WFO. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.